tadi dibilang si Malikin, Allah mengutus aku kepadanya. Berarti Yesus itu kan Allah sendiri yang diutus ke bumi ini. Gimana sih si Malikin ini? Kacau dia. Dia pakai logika saja. Logika itu tidak bisa dijangkau akal manusia. Bang King diam dulu, Bang King, biar Budarnya dulu. Ya, silakan. Si Malikin ini Kristen apanya sekarang ini? Dia Kristen. Tanya dia lah, bukan Ibu. Hah? Diam dulu, Bang King. Ya, mantap. Saya mau tanya, Bang, ini Kristen apa? Selamat siang. Iya, tadi saya sedikit menyimak, sedikit aja sih, baru lihat, terus langsung dikasih naik nih. Jadi gini, kalau Anda menerjemahkan bahasa itu ada 3 bahasa pada zamannya Yesus ya, Yunani, Aramaik, dan Ibrani. Jadi kalau Anda menerjemahkan bahasa aslinya, bahasa itu memiliki peradaban yang sesuai dengan tradisi bangsa itu. Jadi dia memiliki konsep, memiliki pandangan, cara berpikir yang unik. Jadi menyebut sesuatu digunakanlah kata ya untuk menyebut konsep yang lebih kompleks. Kita digabung menjadi frase konsep ini lalu disusun dalam rangkaian narasi yang disebut kalimat. Jadi bahasa kata tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Ya, contoh seperti bahasa Inggris. Emang bisa bahasa Inggris diartikan satu persatu? Ya kan, nggak bisa kan? Jadi saya lihat kalau Anda menerjemahkan bahasa itu bahasa Ibrani saja di zaman Nabi Musa dengan zamannya Yesus itu sudah berapa ratus tahun itu, iya kan? Jauh. Dan baru bahasa Ibrani sekarang atau bahasa Yunani dulu dengan Yunani sekarang kalau Anda terjemahkan kata per kata itu sudah beda. Iya, nyambungnya kemana ini, Pak? Halo? Nyambungnya kemana ini? Tidak, tadi Anda kan menerjemahkan kata per kata tuh. Nah, di situ bahasa aslinya kan, di bahasa Yunani kan. Terus? Itu yang maksud saya. Jadi kata per kata nggak bisa diterjemahkan begitu, Bang Maliki. Ya, Bro mau komplain apa dari saya? Saya komplain itu tadi Anda menerjemahkan itu bahasa aslinya yang tadi yang bahasa Yunani terus itu. yang benar solusinya apa? Solusinya apa? Iya, solusinya apa coba? Iya, bahasa itu diterjemahkan sesuai dengan kalimatnya, konsepnya. Iya, coba. Bagaimana benarnya? Bagaimana benarnya? Ya tadi Anda terjemahkan kata per kata. Lah ya, terus benarnya bagaimana? Coba. Iya, benarnya itu harus menyesuaikan dengan maksudnya, kalimatnya. Ya coba Anda artikan. Beda. Seperti bahasa contoh ya, bahasa Inggris kan tidak apa-apa. Iya kan? Kalau bahasa Inggris itu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya pasti nothing what. Ada nggak begitu? Iya kan? Kamu nggak ngerti apa ini yang dibicarakan. Tidak, Anda menerjemahkan tadi kata per kata, jadi nggak masuk. Besarkan layar saya, Bro. Jadi menyangkut masalah sebentar dulu, Bro. Firman itu adalah Allah dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita maksud bahas. Anda gimana ciptaan? Aduh, ini nggak nyambung ini ya. Kok nggak nyambung? Tenang, Bang King, tenang. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Terjemahan ini benar nggak menurut kamu? Betul. Ya itu sudah kita. Oke, sudah. Saya ikuti mau kamu. Anak kan diberikan hidup, benar? Iya. Yang memberikan anak hidup Bapa kan, benar? Ya Bapa. Sebelum Bapa memberikan anak ini hidup, anak ini bagaimana? Ini kan berbicara firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu menjelma jadi manusia. Oke. Bukan. Anda jangan udah. Oke. Sebelum Bapa memberikan hidup kepada anak yang adalah firman itu gimana? Ya firman itu adalah Allah. Nah, gini ya logikanya ya. Kamu nggak nangkap ini. Jadi firman itu kan yang menciptakan, benar? Firman itu menciptakan. Firman. Ya udah, saya hanya dulu. Saya hanya dulu konfirmasi. Saya mau mengikuti Anda. Firman itu kan ada Allah berfirman berarti menciptakan, ya kan? Sebelum firman itu menjadi manusia, beda. Sebelum firman itu menjadi daging, firman itu punya hidup enggak?
Firman itu roh, iya Allah. Oke. Lalu hidup yang mana lagi yang diberikan ini? Double dong hidupnya, begitu? Iya, firman itu yang menjadi manusia, Aduh, saudara. nggak ngerti. Kok nggak ngerti gimana? Itu gampang kok. Kan ini anak kan diberikan hidup. Oke, anak Iya, diberikan firman hidup. itu jadi manusia, baru dia hidup. Aduh, kemana sih? Oh, berarti sebelumnya firman itu nggak hidup? Begini, firman itu kan? adalah Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia. Firman Saudara. adalah, iya, firman adalah Iya, Allah. kan, betul kan? Oke. Nah, firman yang adalah Allah sebelum diberikan hidup, bagaimana dia keberadaannya? Ya, firman itu hidup. Loh, kan ini diberikan hidupnya, baru diberikan. Sebelumnya kan dia nggak punya hidup, benar atau salah? Sebelumnya tetap dia hidup, itu roh Allah. Kok Allah? Itu satu oknum, saudara. Anda nggak paham. Satu oknum. Iya, jangan bilang dua oknum. Anda mengatakan situ. Oh, jadi ini satu oknum. Jadi Yesus itu Bapa dong? Yesus adalah Allah sendiri. Oh, jadi Yesus itu Bapa. Iya. Oh, ya hanya udah, kalau oknum, ada tiga kupikir- oknum. oh, udah, salah. Tiga pribadi, bukan tiga oknum, tiga pribadi. Udah gini. Hakikatnya satu. Gini, saya tanya. Ini juga Yesus only nih. Jadi kamu percaya Yesus Bapa? Yesus adalah Allah sendiri. Tidak Saya begini tanya. ya. Pengertiannya Bukan. begini. Aduh bro, gimana sih saya tanya apa? Jawabnya ini. Saya tanya silakan. kamu percaya Yesus Bapa? Yesus adalah anak. Aduh, yang saya tanya apa? Jawab apa? Begini Saya bro, tanya, dengar dulu woi, pengertian saya. woi. Hakikatnya Saya tanya, kamu percaya tidak Yesus Bapa? Oh bro, saya tidak percaya. Begitu. Oh bro, saya Yesus percaya. adalah Begitu. anak. Anda sudah harus paham. Allah Bapa sendiri, Allah Anak sendiri, Roh Kudus sendiri. Oh, berarti kamu Paham. punya 3 Allah, Triteos. Tiga pribadi, tapi hakikatnya satu. Pusing saya. Kok pusing? Anda yang pusing. Oke, Anda hakikatnya apa? Kita ini hakikatnya manusia. Oke, Sama Anda juga manusia. Oke. Di dalam room ini ada berapa? Di dalam room ini ada berapa orang? Ada 8 orang. Oke, kita 9 orang. 9. Iya, kita 9 orang ini kan satu hakikat manusia, benar? Hakikat satu manusia. Oke, demikian kan rumusan kamu? Ya. Oke, berarti ada 9 orang dengan Ya, ada 3 tapi pribadi. hakikatnya dia manusia. Iya, Iya kan? berarti hakikatnya Ah. manusia. Allah ada 3 pribadi, satu hakikat. Oke? Hakikat Allah. Ya, apa bedanya kamu dengan Triteos? Bedanya dengan Triteos maksudnya? Aduh, nggak ngerti juga memang orangnya. Ya, Bro Handi Sulit, silakan lanjut. Pak. Kalau Anda hanya pakai logika, Tritunggal itu beriman juga, Pak. Berhikmat lah. Iya kan? Jadi jangan hanya pakai logika Karena aja. gini Pak ya, gini Pak. Karena Tritunggal itu hanya bisa diimani orang yang setengah gila. Orang Ada waras yang nggak setengah mungkin. gila. Iya. Orang itu harus jadi gila dulu baru bisa percaya Tritunggal. Orang waras nggak mungkin Itu percaya. asumsi Anda. Loh, kok asumsi sih? Jangan bikin framing sendiri. Nah. Karena saya kasih tahu ya, Allah bekerja itu dari ketidakmungkinan lebih banyak daripada logika. Logika manusia itu terbatas. Anda nggak bisa menjangkau logika apa yang Allah kerjakan. Nggak bisa Anda samakan logika Allah dengan logika Anda. Berbeda, saudara. Paham? Pak, saya tanya sengaja saya bawa ke dalam room ini. Saya tanya, Anda hakikatnya apa? Jawab manusia. Sama, Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu hakikatnya Allah. Tapi pribadi. Jadi ada 3 pribadi, satu hakikat. Saya sengaja tanya Anda dulu. Betul. Sebentar Betul. dulu. Saya tanya Anda hakikatnya apa? Anda jawab manusia. Kita di dalam room ini ada berapa? Ada berapa pribadi? Ada 9. Ada 9 pribadi, satu hakikat. Sama dengan narasi Anda. Anda sebenarnya Triteus tapi nggak sadar. Tapi beda, saya kasih tahu ya. Kalau Itu Anda beda lagi. secara manusia, 9 pribadi ini yang kita hakikatnya manusia itu kan bicara bilangan. Tapi kalau Tritunggal, saya kasih tahu ya, 3 pribadi bukan bilangan. 3 pribadi Itu tidak 3. bisa dipisahkan. Paham? Itu bilangan, Pak. Tidak bisa dipisahkan. Tidak, kalau Tritunggal 3 pribadi. Oke, tidak bisa dipisahkan. Oke. Dia satu. Oke, Kalau oke, kita oke, manusia oke, ini oke. ya berpisah. Ada karakternya berbeda. ada orang penyebab. Oke. Begitu. Gampang kita rutukan. Berarti Ya, 3 tidak. pribadi tidak bisa dipisahkan. Ketika Yesus disalib, Bapak disalib dong.
yang ngasuhnya 3 pribadi tidak bisa pisahkan itu roh ilahi, roh Iya. Allah itu yang tidak bisa. Iya, Tapi kalau pribadi ketika Yesus disalib, Bapak tersalib tidak? tidak lah. Loh, katamu tidak terpisahkan. Gimana sih Tidak, kau maksudnya ini? begini, Loh. dengar dulu. 3 pribadi berbeda, tapi Ya tidak udah, bisa itu dipisahkan. Triteos namanya. Tidak bisa dipisahkan. Loh, tidak bisa dipisahkan ketika disalib. Ketika disalib, Bapak tersalib nggak? Ya tidak lah. Kamu bilang tidak bisa dipisahkan. Kenapa kamu pisahkan? Yang tidak dipisahkan itu roh ilahi, hakikatnya dia sebagai Allah itu. Kalau Pak, definisi mati ketika rohnya keluar dari tubuhnya itu definisi mati. Iya betul. Nah, terus terpisah nggak? Terpisah. Nah, Kalau kamu bilang rohnya, tidak kalau bisa. orang mati kan, Kamu bilang tidak bisa dipisahkan. Gimana itu? yang tidak bisa dipisahkan itu roh ilahi. Itu yang saya kasih tahu. Aduh, Roh ilahi Host, tidak bisa dipisahkan. kasih saya granat 2 host. 3 aja granat. Jangan. Kacau cara berpikir Anda. Nggak usah nyerang pribadi lah. Bukan Pak, saya minta host granat. Saya mau telan granat itu Pak. Ya udah mati aja kau. Spirit Bapak gereja ini. Soalnya cuma bikin makan lah Ngomong silakan. Oke, bingung kan makanya. Anda pakai logika, nggak bisa dijangkau. Bang King, tadi dibilang si Malikin, Allah mengutus aku kepadanya. Berarti Yesus itu kan Allah sendiri yang diutus ke bumi ini. Gimana sih si Malikin ini? Kacau dia. Dia ini pakai logika saja. Logika itu tidak bisa dijangkau akal manusia. Bang King diam dulu, Bang King, biar budarnya dulu. Ya, silakan Buder. Si Malikin ini Kristen apanya sekarang ini? Dia Kristen. Tanya dia lah, bukan saya, Bu. Hah? Diam dulu, Pak. Oke, ya, mendengar. Saya mau tanya, Pak, ini Kristen apa? Protestan, Katolik atau? Iya, apanya dia itu? Si pelebegunya dia itu apanya? Yesus only dia. Dia sudah dibilangnya tadi, sedangkan di dalam keluaran 3 ayat 14 dari tulis firman Allah kepada Musa. Itu adalah berasal dari Bapa itu sendiri melalui roh kalemnya, firmannya turun ke bumi menjadi manusia daging. Itulah Yesus yang diutus. Apalagi kok susah kali sih orang Kristen mengartikannya itu. Iya, dia bukan Mana Kristen Malikil? itu. Mana Malikil? Bukan Kristen dia. Mana Malikil? Biar ku jelaskan Nama aja jadi sedikit. Kristen. Mana Malikil? Coba buka Keluaran 30 ayat 22. 33 ayat 20, sorry. Keluaran 33 ayat 20. RD kalau ada perempuan dia turun. Walah. Iya, lupa, Bu. Nggak ingin ku jelaskan ya. Konsepnya RD itu masih di kulit ya. Jadi hanya belum sampai penjabaran lebih dalam. Kalau tertinggal itu lebih dalam gitu loh. Makanya biar ku jelaskan, kalau Allah sendiri yang turun ke dunia tidak akan binasa, itu nggak mampu. Makanya itu kasih Keluaran 33 ayat 20 biar tahu RD itu. Kemudian Yohanes 1 ayat 8. Makanya diutuslah Yesus sebagai Firman-Nya manusia. Yesaya 55 ayat 11. Apabila Matius Keluaran 33 ayat berapa? Keluaran 33 ayat 20 itu jelas kalau Allah sendiri, Musa itu tidak mampu melihat Allah. Iya, Jangan lagi binasa. firman-Nya engkau tidak Kalau yang Allah sendiri yang turun itu nggak akan mampu gitu loh. Iya, Allah itu tak menghampiri, hanya anak Allah yang bisa menyatakannya. Itu di Yohanes 1 ayat 18. iya, makanya Bang makanya diutuslah roh kalemnya dan firman-Nya, itulah Yesus menjadi manusia daging. Iya. Oh. Soalnya Allah sendiri itu nggak mungkin bisa dilihat manusia. Allah nggak bisa Begini, dasarnya dulu. Karena khususnya Allah itu manusia berdosa tak bisa melihat Allah. Ya, menurut Malikil, Bapak dan Yesus itu sama. Bukan sama, yang Hendi. Satu. Yohanes 10 satu itu ada ayatnya. Yohanes 10 ayat 30. Ini saya kutip Satu itu Malikil tidak lagi. berarti sama loh. Tidak, saya Satu itu kutip satu aja hakikat. Malikilnya. Saya kutip Malikil. Iya, Malikilnya ngawur itu. Sudah Malikil Budarnya tuh bentar ya, Budarnya ngawur. bentar. Udah aku turun ya, nggak ada Malikil soalnya. Ya, Bang Wei, sini aja, Bang Wei. Sini aja. Ini. Ya, tolong.
Enggak, aku nggak usah lama-lama, aku sebentar aja sih mau Iya, sebentar, menjelaskan. Bang Maliki mau ngomong juga. Iya, silakan. Bang Maliki mau. Ya itu di situ perbedaannya. Kan jelas tertulis di Yohanes 10 ayat 30 itu tertulis, ya, aku dan Bapa adalah satu, bukan sama loh. Masa satu sama-sama nggak bisa dibedakan? Oke. Itu ada silakan Her. Bang Her, Oke. Bang itu. Oke. Aku dan Bapak adalah satu. Gini ya Bapak. Ya, satu sama-sama sama enggak? Coba jelaskan dulu. Ya, satu di situ pakai kata heis. Heis itu only, mono. Heis itu satu-satunya. Heis itu tidak Saya tanya bermakna tinggal jawab aja sama apa enggak gitu loh. Satu dan sama itu sama enggak? Makanya diam dulu, Dek. Saya Ya udah, jawab. silakan. Itu kata heis. Heis itu only. Heis itu only, satu-satunya. Aku dan Bapak satu. Mengapa aku dan Bapak satu? Karena tubuh Yesus adalah Bapak itu. Tubuh Yesus adalah roh itu yang inkarne. Itu maksudnya. Jadi Yesus yang adalah tubuh itu adalah roh itu yang inkarnasi. Itu yang dimaksud aku dan Bapak satu. Karena tidak ada campuran. Tidak ada campurannya. Jangan sama seperti Tritung menarasikan sperma ilahi. Itu apa itu dia? Bumi Maria, nggak ada. Jadi maksud di situ aku dan Bapak satu pakai kata heis, ya. Yesus itu tidak ada campur tangan manusia. Yesus itu tidak ada campur tangan dunia. Di mana ayatnya? Ibrani 9 ayat 11. Di mana ayatnya? Daniel 2 ayat 34. Di mana ayatnya? Daniel 2 ayat 45. Itu. Jadi tidak ada campuran dari ini dan itu, makanya dinarasikan kata heis only. Jadi Yesus itu murni, roh itu yang menjadi daging, roh itu yang inkarnasi menjadi daging, bukan Bumi Maria. Itu maksudnya. Ya, Silakan sudah. Bang Wei. Jadi jelas tertulis ya bahwa satu bukan tulis, kalau memang sama pasti ditulis sama ya. Entah itu nanti penjelasannya lebih ke dalam hamo hes, hos, es kayak nggak peduli saya ya. Jadi tertulis itu satu bukan sama ya. Kalau sama itu persis sama, Bapak dan aku adalah sama. Nah itu baru itu menyatakan oknum yang sama ya. Sudah jelas tertulis di situ satu dalam satu kesatuan ya. Aku dan Bapak adalah satu ya. Sudah, artinya itu ada kesamaan, ada kesatuan di dalam diri Allah itu ya. Kemudian aku tanya ya, kemudian Bang Malikil di Keluaran 33 ayat 20 di situ tertulis ya, dibacakan ya. Nah, ini aja diskusi yang santai, nggak usah saling ini ya. Keluaran 33 ayat 20 ya. Di sana lagi firman-Nya kepada Musa nih, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada seorang yang bisa memandang aku dapat hidup. Nah, bagaimana kalau seandainya itu yang turun ke dunia ini adalah Allah sendiri? Coba dijelaskan ayat ini, Keluaran 33 ayat 20. Ini ya, rekam perkataan ini supaya nanti selesai diskusi ini Anda putar lagi ucapan saya gini. Tuhan itu maha kuasa. Ya, dia bisa menampakkan dirinya kepada manusia tanpa membunuh manusia. Bisa. Karena dengan kasih karunia-Nya. Keluaran 33 ayat 19. Lalu di dalam Bilangan 12 ayat 8. Berbicara muka dengan muka, face to face, berhadapan. Aku berbicara dengan Musa. Kenapa bisa? Karena Tuhan memberikan karunia kepada Musa. Itu loh. Kalau Tuhan berkehendak bisa nggak? Bisa, karena Dia maha kuasa. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan seorang yang bukan Kristen, yang meragukan Tuhan itu bisa melakukan apapun. Itu loh. Jangan salah, you jadi Kristen jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Tuhan bisa berinteraksi dengan manusia tanpa membunuh manusia. Tuhan bisa hadir ke dalam dunia tanpa menghancurkan bumi, bisa.
Kecuali Tuhanmu itu nggak kuasa, ibaratnya kayak gini. Kecuali Tuhanmu sama seperti bom nuklir. Bom nuklir jatuh ke bumi pasti meledak. Bom nuklir tidak bisa mengendalikan dirinya dengan tanpa meledak. Tuhan itu mampu, sekalipun dia lebih kuasa dari bom nuklir, Tuhan mampu tampil di bumi tanpa menghancurkan bumi. Karena dia itu maha kuasa. Pahami dulu. Kalau you Itu kan beriman, aja ayatnya, dalilnya. Begini, Sebentar. soalnya tadi dari tadi nggak Sebentar. ada esensinya. Sebentar, kalau you beriman hanya modal iman buta, ini begini susahnya, ya narasinya itu ngawur, itu lanjut. Ya, sudah aku jelaskan tadi Keluaran 33 apa berarti itu salah ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa ayat di Alkitab itu salah ya. Nggak ada yang salah. Jadi di Keluaran 33 ayat 20 dikatakan siapa yang memandang wajahku akan binasa. Ya, tidak dapat hidup. Itu sudah jelas, itu perkataan Allah sendiri. Masa mau dilanggar? Ya, firman Allah itu kekal. Jadi ya, waktu kau menjelaskan semua ayat itu, tidak ada satu ayat pun bahwa Allah sendiri. Ya, di mana Allah itu dengan wajahnya, dengan wujud aslinya menampakkan diri pada manusia. Silakan. Oke, gini, kamu baca Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28. Kamu aja yang baca, karena kalau saya yang baca nggak akan masuk ke dalam otakmu. Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28. Yes, Setelah baca itu kamu tobat ya. Setelah baca kamu tobat ya. Yehezkiel 1 sebentar. Ayat 26 sampai 28. Setelah baca kamu tobat ya. Jangan ngeyel lagi. Framing gitu 20 berapa? Yehezkiel 1 berapa? Ayat 26 sampai 28. Ya, sebentar sabar aja. Sebentar. Ya, baca pakai suara. Setelah baca tobat Enggak, ya. kau baca aja. Baca kau baca. Jangan saya, kamu yang baca supaya masuk ke dalam pikiranmu gitu Oke loh. lah. Ini ya 26 kebacakan ya. Sebentar, aku buka ya. Di atas cakrawala yang di atas mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit. Di atas menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai aku lihat seperti suasana mengkilat, seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud. Aku dengar suara Dia yang berfirman. Lalu terus di mana? Wujud aslinya seperti apa? Ini laksana. Lihat kata-katanya ini. Menyerupai, semua menyerupai. Jadi Malikil begini, aku jelaskan ya. Selama ini ya, saya malah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah dalam memperlihatkan wajahnya selalu menyerupai, membentuk seperti tiang awan, tiang api ya, seperti manusia yang hadir. Itu teofani semua. Tidak pernah ada satu ayat pun. Coba kasih ayat. Ini nggak ada, ini bicara dalam wujud aslinya. Masa wujud aslinya seperti pelangi? Yang benar aja kok. Aduh, Malikil. Begitulah. Silakan satu ayat lagi. Ayat ini tertolak ya. Oke, terima kasih. Jadi rupa di situ seperti rupa apa? Yang terlihat seperti rupa apa? Ayat 26. Rupa situ 26 itu dibilangkan apa? Permata menyerupai tahta, menyerupai seperti rupa, seperti, tahu nggak kamu kata-kata bahasa Indonesia seperti? Seperti itu bukan wujud aslinya, seperti burung merpati. Seperti itu. Berarti bukan wajah Allah, itu bukan seperti itu. Wajah Allah nggak terhampiri. Oke. Malikil, jadi 126 sampai Yehezkiel 1 sampai 26 sampai 28 tertolak. Silakan dari lain. Saya aja, host, besarkan layar saya, host. Ini saya ajari cara membaca juga. Waduh, ribet ini sayanya. Sudah ngajar cara baca juga, sudah kasih ayat, ajar juga mengajari cara baca. Aduh, Yehezkiel 1 ayat 26. Aduh, ribet ya. Jadi di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatan seperti permata lasurit, dan di menyerupai ya, sudah ada kata-kata menyerupai ya, serupa berarti ya. Oke, lanjut. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Seperti ya, lagi seperti ya. Oke, selanjut. Seperti kelihatan seperti ya. Oke, seperti. Lanjut. Kok mencret? Loh, iya, kan aku menegaskan seperti supaya kau paham.
Malikil, tapi lanjut Malikil. Siapa yang kelihatan seperti rupa manusia ini? Saya tanya, siapa? Nah, kalau seperti itu bukan berarti gini loh, seperti itu bukan wujud asli, tahu nggak? Kata seperti, menyerupai itu bukan wujud asli, itu gambaran. Oke, lanjut. Oke. Siapa yang kelihatan seperti rupa manusia? Ya Allah. Allah. Pertanyaan Ya. kamu tadi apa? Seperti tidak bisa dilihat, makanya dia dalam wujud seperti manusia, kan sudah aku jelaskan. Dia hadir dalam seperti manusia waktu ketemu dengan Abraham. Jadi Ya, Allah. kalau jadi, seperti sebentar dulu. Jadi kecuali Allah, sebentar dulu lah. ya silakan. Jadi Allah itu Iya. ya wujudnya, rupanya seperti rupa. Jadi Allah itu ya kemuliaan Hashim Bapa terlihat Oke, seperti oke. rupa. Manusia. Oke, bedanya di sini Manusia. saya kasih. Ya saya jelaskan bedanya. Oke, lanjut. Iya, Lanjut, saya lanjut. ajari loh kau ini. Sudah tahu, aku tuh bisa bahasa Indonesia, bukan aku anak TK, Malikil. Lanjut. Ya kan sudah fix ya. Allah itu rupanya seperti rupa manusia kan. Bedanya ya. Manusia itu dari debu tanah, itu bedanya. Allah itu roh yang menjadi daging. Kita Ah, sudah, kau berarti sebentar membedakan kan? dulu. Ih, Pernyataanmu menyangkal sendiri ya. ih. Kan ngerti dia ketawa apa juga. Ya, berarti kalau aku tanya gini, seperti waktu Allah menyatakan diri dalam rupa seperti tiang awan, berarti rupa Allah seperti tiang awan gitu. Wujudnya seperti tiang Allah itu, seperti Ya, tiang mana awan. ayatnya? Mana ayatnya? Ini ayat. Mana rupa Allah seperti tiang awan? Mana? Iya. Allah, lucu Allah Malikil ini, lucu. Iya. Oke, lanjut dulu. Mana Aku cari ayatnya. Silakan, Iya. jelaskan dulu. Silakan. Iya, mana ayatnya? Rupa Allah seperti awan. Mana? Ada nggak rupa Allah seperti awan? Mana ayatnya? Mana ayatnya rupa Allah seperti awan? Jawab dulu. Pernah baca itu Instruksi carikan lagi, ayatnya. Pak. Kita dalam sebentar dalam wujud Ini yang api. harusnya bagian Bro Handi Salebe sini. Aduh, pusing saya. Saya bisa mati berdiri ini kalau begini. Ya begitulah Ya, kata-kata Maliki, yang nggak terusin saja perlu dulu, Maliki. untuk menjatuhkan. Ya silakan dengan Rikat dulu. Silakan. Dia nggak bisa jawab ya. Nggak ada satu ayat pun menunjukkan bahwa itulah wujud asli ayah ya. Hanya menyerupai seperti itu kata-kata yang jelas sekali ya. Oke lanjutkan Kang Rikat. Enggak, terusin aja dulu tadi penjelasannya Maliki. Yang tadi itu. Di skill. Silakan. Saya lagi makan, baca aja sendiri dulu. Saya sudah kasih referensinya. Jangan kayak anak kecil lah, cuma minta disuapin. Usaha dikit, kenapa? Ya sudah. Bang Malik mau kalau gitu. dipakai branding nggak, Bang Malik? Ya jawab pendapatnya Bang King, silakan Bang King. Karena Tritunggal itu sebenarnya, sorry ya, saya katakan jujur ya. Tritunggal itu wajib bodoh, wajib munafik, itu Tritunggal, wajib, itu wajib. Bodoh dan kemunafikan itu wajib di dalam Tritunggal. Kalau Tritunggal itu pintar, itu bukan Tritunggal lagi. Itu loh. Maliki, Tritunggal itu kalau Anda hanya menggunakan akal kamu itu nggak akan sampai, ya. Itu harus dengan iman juga. Iman dan akal itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau Anda hanya memakai akal, Anda akan jatuhnya ke asumsi. Makanya Ya. saya bilang orang jadi Jatuhnya Anda, makanya saya bilang Kenapa? tadi orang yang jadi Tritunggal itu wajib gila. Makanya saya bilang karena tidak menggunakan akal, wajib gila baru jadi Tritunggal. Karena tidak pakai akal. Itu loh. ya itu makanya aku bilang tidak bisa dipisahkan akal dan iman. Jadi kalau Anda menggunakan akal saja, jatuhnya ke asumsi, jatuhnya ke subjektif. Nah, jadi jatuhnya mencari-cari kesalahan. Akal kita ini, manusia ini terbatas. Iya kan saya bilang orang menganut Tritunggal itu wajib gila dulu.
Karena hanya orang gila yang tidak menggunakan akal. Gimana sih? Anda ngerti nggak ucapan saya? Tidak, kalau gila itu Anda aja yang gila, saya nggak gila. Firman Tuhan, ya, firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Iya, Lalu akal kamu dan bilang budi, nggak ya. menggunakan akal? Tidak, begini maksudnya ada hal-hal yang memang secara sederhana ya, tidak kok pakai iman. begitu? Tapi Tuhan juga mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ada kan? Iman seperti ini loh. Iman Itu. seperti ini. Iman seperti ini. Itu juga ada seperti itu. Iya, saya jelaskan. Jadi kalau Iman kasih itu secara akal dengan akal budi ya tidak ada salahnya di situ. Iman seperti ini. Contoh Yesus kan hadir 2000 tahun lalu. Kita di zaman sekarang itu namanya iman. Kita percaya Betul. Yesus itu Percaya. Iman percaya, keyakinan, iya. Aduh, beda iman dengan akal. Akal itu tentang apa? Akal itu tentang melihat pengajaran-pengajaran yang di dalam Alkitab tentang doktrin itu menggunakan akal. Kalau doktrin Tritunggal tidak bisa dipahami dengan akal, maka itu bukan doktrin orang waras, itu doktrin orang gila. Gimana sih? Iya, maksud saya kan akal dan iman nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan akal Anda nggak akan sampai. Jadi Anda jadi gila jadinya. Ya kayak gitu Maliki. Jadi paham. Jadi jangan dipisahkan akal dan iman. Ya tapi ginilah teman-teman Muslim ya. Membaca Alkitab berbicara tentang Tritunggal, ya nggak perlulah Anda jadi Kristen lah untuk beriman, cukup berhikmat aja lah. Kalau berhikmat itu tidak berat sebelah, berhikmat itu lurus, nggak subjektif, ya. Jadi kalau kita lurus saja, berarti kita nggak berat sebelah. Karena kapan Anda subjektif, ya jatuhnya yaitu mencari-cari kesalahan. Kalau Anda mencari kesalahan, jatuh-jatuhnya Yesus juga berdosa. Yesus mencuri keledai. Yesus mengutuk pohon ara. Itu jadinya. Karena hanya akal pincang jadinya. Ibarat orang kalau jalan cuma satu kaki kan susah. Begitulah saudara. Saya itu sudah lama debat dengan Tritung. Cara menghancurkan Tritung, biarkan mereka bernarasi. Nanti narasi di awal mereka bantah dengan narasi mereka yang di tengah. Lalu narasi di tengah mereka akan bantah dengan narasi mereka di akhir. Itu kan kriteria orang gila. Kayak begitu caranya menghadapi Tritung. Ya itulah makanya. Kalau berbicara Tritunggal dengan teman-teman yang tidak seiman, dalam hal ini Muslim ya, sampai kiamat nggak akan ketemu. Jadi ini terus saja ini terus saja. Bukan hanya dengan kawan-kawan Muslim. Tritunggal itu orang-orang yang sadar, ya, orang yang normal nggak akan bisa percaya Tritunggal. Hanya orang yang nggak normal, itu yang saya bilang dari tadi. Karena tidak mungkin orang normal bisa percaya Tuhan yang tidak satu, yang tidak tiga. Dibilang satu tidak, tiga. Dibilang tiga tidak, satu. Itu nggak normal, itu kriteria orang gila. Itu gimana sih? Kamu ngerti nggak ucapan saya dari tadi? Gini Maliki, itu pandangan Anda secara akal. Tapi kalau pandangan kita sebagai orang beriman tidak begitu. Lalu secara apa? Iya. Lalu secara apa? Kita sebagai keyakinan kita percaya Yesus adalah Tuhan, ya. Ya jelaslah tidak ada masalah kok. Iya, Hanya secara orang yang apa? pakai akal saja itu yang Kalau gila. tidak pakai akal, lalu pakai apa? Pakai dengkul. Iman lah. Iman itu keyakinan, Terakhir kepercayaan. dari saya. Ibaratnya kita berdoa Maafkan ya bila kita saya berbicara dengan Tuhan kayak begitu. Sedikit. Silakan. Sedikit Bang King Richard ya, saya sebelum turun saya mau menyampaikan begini ya. Sesuai dengan Keluaran 33 ayat 20 ya. Ini firman Allah semua ini ya. Ya, firman Allah berkata bahwa siapa yang memandang wajahku tidak dapat hidup. Demikian juga di Yohanes 1 ayat 18 sekali lagi diulangi ya, dikatakan di situ tidak seorang pun pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya Bapa yang menyatakannya. Jadi dua ayat ini ya, itu tidak mungkin istilahnya Allah berkata omong kosong ya. Jadi jelas-jelas kalau Malikil ini tidak tahu namanya teofani ya. Tadi sudah dikatakan semua itu Allah hadir menunjukkan dirinya dalam bentuk menyerupai
seperti, ada kata-katanya jelas seperti itu. Jadi sudah jelas ayat di Perjanjian Lama di Keluaran 33 ayat 20 dan di Yohanes 1 ayat 18 Allah tidak terlihat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya turun ya. Ya terserah Malikil kalau mau itu ya, nggak terserah. Jangan Silakan. kabur lah. Bukan, saya harus kerja, saya harus kerja. Nanti Malikil kok hadir sama saya. Berarti Malikil menyangkal ayat Keluaran 33 ayat 20 dan Yohanes 1 ayat 18. Siapa yang gila di situ ya tentukanlah sendiri. Aku nggak mau mengatakan Malikil gila atau apa. Kamu nggak Aku nggak mau ya. Jangan Kata ad hominem firman Tuhan. Malikil kalau berdiskusi itu Kata tidak firman baik, ya. Tuhan, karena Oke, kamu oke, tidak silakan percaya. bernasi sebebasmu. Ya, Malikil itu aku jelaskan. Tolong bantah ayat kedua ayat itu. Terima kasih. Aku turun ya. Kalau teman-teman. bantu Terima tapi kasih kamu sudah pergi dinaikkan. gimana sih? Ya aku harus kerja, aku punya tanggung jawab. Dan ya seperti udah, kalian udah. yang harus bisa di rumah aja gitu loh. Mohon maaf, nanti malam ku ladeni Malikil kau ya, di rumahku, ku tunggu. Bawa gurumu Oke, dengan nggak gurumu usah, nggak perlu. Oke, Ya. terima kasih ya, host, terima kasih ya. Nggak bisa, Nggak usah kalau kepanasan begitu. lah, nggak usah kepanasan Malikil. Silakan. Iya. Loh, naikin Tritunggal yang waras lah. Aduh, kalau kayak begini, saya bisa mati berdiri lah ya. Katanya semua nggak ini, nggak gimana sih Bang Malikil tadi? Iya, memang Tritunggal itu rata-rata nggak waras, tapi ada yang dikit-dikit waras, artinya masih menggunakan akal sehat. gitu. Iya. Coba. Bang Erik ya Bang King gimana? Bang Erik. Iya, Maliki dia gila dia sih, Maliki emang. Dia aja yang gila, jangan bilang. Aku mah nggak gila. Tapi ya aku paham lah maksudnya juga Maliki, aku ngerti kok. Memang ya itu contohnya kita yang saudara-saudara teman yang non Kristen yang Muslim pasti nggak akan paham. Jadi ada juga betulnya memang. Jadi itulah seperti dikatakan tadi ya. Iman itu keyakinan, kepercayaan. Karena berbicara tentang naikkan Pak TikToker itu, bos. Pak TikToker itu. Ya, TikToker. Mau tanya, Jadi, Malik ini Bro. Kristen apa nih? Mau tanya? Boleh? Iya, silakan kawan. Ya, saudara Anda Kristen apa? Saya Kristen pengikut Yesus. Memang ada berapa Kristen? Iya, pengikut Yesus maksudnya adalah masuk denominasi apa? Protestan, Katolik, Advent. Iya, oke. Siapa yang ngajari kamu buat denominasi? Iya, supaya kita tahu. Ini kan paham. Iya, siapa yang ngajarin kamu buat denominasi? Jawab itu. Bukan ngajarin. Ya kan kita ini banyak sama dengan di Muslim. Ada NU, ada Muhammadiyah. Ya kan kayak gitu. Kamu nggak ngerti Apa bedanya? maksud saya. Nggak ngerti. Gini, Tuhan Yesus di zamannya pernah tidak dia membentuk denominasi. Oh, ini denominasi ini. Pernah nggak? Tidak ada. Nah, ya Yesus udah, lalu tidak ngapain? membawa agama Kristen juga kok. Dia bilang Lalu saya orang Kristen. ngapain enggak. kamu buat denominasi yang dulu kamu Tidak, siapa? ini kan supaya Iya. saya tahu jawaban Anda arahnya kemana gitu. Ya, Oh arahnya iya, ke saya Yesus. paham. Oh Anda Advent atau Katolik atau Protestan gitu maksudnya. Kok Katolik? Memang Tuhan Yesus pernah berkata, manusia, kamu harus jadi ini denominasi supaya kamu selamat." Emang tidak ada. Lalu ngapain? Lalu kalian ngapain? Iya, Lalu perkembangannya waktu kan jadi orang pandangan tafsir juga berbeda-beda. Di Muslim juga mengapa begitu, kalian saudara. membuat denom? Bukankah itu membuktikan kalian itu adalah kumpulan-kumpulan orang yang koslet? Tuhan tidak mengajarkan buat denom, lalu ngapain kalian buat denom? Kan koslet kalian ini. Benar nggak? Koslet enggak kalian? Koslet kan? Enggak, cosplay. Saya tetap Nah, mengikut Yesus. Tuhan Yesus tidak ngajarin buat denom, kenapa you buat? Iya, Siapa karena kan pandangan orang kan Iya, juga berbeda-beda. siapa yang Emang semua suruh orang kamu bisa buat denom? satu pandangan? Enggak kan? Saya tanya, siapa yang suruh kamu buat denom? Saya tanya, siapa Tidak yang suruh ada kamu yang buat denom? suruh. Lalu Tidak ada yang suruh. mengapa Itu kamu pertanyaan. buat? Lalu mengapa kamu buat? Iya, karena pandangan orang kan berbeda-beda. Iya, karena sama. Karakter orang beda-beda semua. Karena Begitu. kurang kerjaan. Karena kurang kerjaan. Oh, jadi begitu. Di Muslim juga Iya, ya. kurang Muhammadiyah kerjaan. itu kurang kerjaan. Jadi beda. Orang di dalam kekristenan membentuk denom itu adalah kumpulan-kumpulan manusia yang koslet, kurang kerjaan.
Jadi di Muslim juga begitu ya. Loh, NU yang Muhammadiyah itu ngapain konslet bawa ya. ke Muslim? Tidak, Ngapain? jatuhnya kan begitu karena setiap Loh, kok agama jatuhnya juga begitu? ada pandangan tafsir berbeda-beda. Loh, kok Kan punya begitu. pandangan begitu? Ada Hambali, ada Maliki, Jangan ada minta Syafi'i. dukungan ke sana. Kalau nggak bisa jawab, Tidak. lambaikan Ini tangan kan di sama kamera. aja. Oh, sama Sama aja. Ini kan kita berbicara tentang ketuhanan ini. Di pandangan Ya, Kak. Muslim kan juga Iya. mereka berbeda-beda. Kalau kawan-kawan Muslim kan urusan Ini mereka. kayak begitu. Ini kan urusan Kristen. Ngapain you bawa ke sana? Hah? Iya seperti itu contohnya di Muslim Kok saudara. contoh? Kalau argumentasi, jangan Jangan bapak Muslim, urus aja urusanmu, urusan Iya. internal 2000 tahun. Tidak, masalah saya Tuhan kasih aja contoh nggak aja ini Bang ngapain Andi. Muslim Kan gitu loh. sama juga di Anda Nggak ada juga sama. ini Nah, namanya. beda-beda, perbedaannya Denominasi, beda. Ada Hambali, ada Maliki, Bang, ada beda. Syafi'i, ada Wahabi Kita lagi di malahan. Muslim yang berbeda itu hanya masalah sunnah gitu. Sementara yang masalah pokok itu nggak ada beda, Bang. Jadi urus aja lah dirimu sendiri. Ya, internal kalian selesaikan dulu baru ke Muslim gitu. Lanjut. Iya Pak, Silakan. bicara ini kalau argumentasi berlindung ke Muslim nggak boleh begitu Bang. Kok berlindung? Saya cuma kasih Ya. contoh. Ya, Karena contoh lu orang salah. itu beda-beda, pandangan Contoh orang lu nggak semua salah. sama. Contoh lu salah. Iya kan? Makanya begitu, kita di Kristen juga begitu, di Muslim, Ada apa Muslim juga begitu. apa persamaannya? Apa, coba? Nggak ada persamaannya nggak ada. Persamanya tetap kita menyembah satu Tuhan Allah. Siapa begitu Tuhan? juga di Advent Ya, siapa? Katolik juga begitu. Siapa Tuhan Yesus kalau satu? adalah Tuhan. Iya siapa Tuhan Iya kan? kalau satu? Siapa? Ya Tuhan pencipta. Itu kembali lagi. Kalau Anda menanyakan lagi tuh Bang Iya. Andi. Siapa namanya Tuhanmu kalau satu? Siapa namanya? Saya Tuhan Yesus. Ya sama, Sudah, Her tutup juga ya, Tuhan sudah. Yesus sama. Ya, sudah ya. Ya sama. Sama Her, dia udah mulai dia Her tuh. Udah tuh. Tuhan Yesus katanya. Udah ya. Udah sama. Jadi nggak ada Iya, lagi utus mengutus ya. Ya Kang Greng, King, tidak ada lagi utus mengutus ya. Tidak ada utus mengutus ya. Ya tidak ada. Ya, jawab Bang King. Artinya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri ya. Yesus dan Bapa adalah satu. Tidak bisa dipisahkan. Oke, sudah paham? Udah. Karena Tadi, Her, firman itu adalah Allah. waktu Firman mati itu berpisah nggak? menjadi manusia. Waktu disalib mati berpisah nggak? Bang Andi, Yesus mati itu kodratnya sebagai manusia. Paham? Kodratnya dia sebagai manusia. Bro, King. Begitu. King. Kamu nyadar nggak kamu munafik? Tidak, saya tidak munafik. Anda yang munafik. Jadi Bapak Jangan main menuduh-nuduh dulu. Ya, bukan. Anda langsung main gas-gas aja. Bukan. Saya kan tanya, diksi saya kan tanya, bro, kamu sadar nggak munafik? Kamu bilang nggak sadar, oke. Saya gini, narasi kamu, Yesus dan Bapa satu, benar? Tidak terpisah, oke? Nah, ketika Yesus disalib, mati, kamu tiba-tiba berubah, tiba-tiba Yesus terpisah dengan Bapa. Itu namanya munafik, kawan. Masalahnya kamu nggak Bukan sadar kamu terpisah. munafik. Lalu? Yesus itu kodratnya di situ dia sebagai manusia, tapi roh sama dengan Allah. Dia roh ilahi. Iya, oke. Allah berbeda. Yesus berbeda. Dia manusia, Allah Bapa, Allah pencipta. Tapi rohnya sama, roh ilahi. Allah Bapa Dia bukan tidak pencipta. tidak Oke. beda. Oke. Satu. Jadi Itu maksudnya. yang disebut Bapa di dalam diri Yesus apanya? Rohnya, begitu. Iya rohnya, roh ilahi. Oke. Nah, definisi mati kan roh meninggalkan tubuh, benar? Betul. Nah, terpisah nggak itu? Kalau dalam diri Yesus tidak, tetap ada. Oh, jadi roh kan nggak bisa mati. Yesus itu Roh mati. nggak bisa mati. Iya. Jangan. Berarti Tubuh mati, tapi roh nggak bisa mati. Iya, berarti Apalagi roh Allah. berarti Yesus ketika mati ada rohnya dong di dalam tubuhnya, begitu? Iya ada roh ilahi. Lah, Tapi jangan Anda mengatakan Tuhan mati. Tidak ada iya, itu. definisi mati memang apa sih? Definisi mati apa? Definisi mati, roh dan tubuh itu berpisah. Tapi dalam diri Yesus tidak. Makanya dia bangkit. Aduh. Definisi mati itu apa? Definisi mati, roh dan tubuh berpisah.
Iya kan? Oke, Tapi bisa dalam kan? diri Yesus tidak. Oke, udah. Dalam diri Yesus tidak. Makanya Lah. dia bangkit. Tubuhnya saja yang mati. Iya, Yesus mati kan tubuhnya, rohnya meninggalkan tubuhnya kan, benar? Tidak meninggalkan. Oh, berarti Yesus tidak pernah mati begitu? Secara tubuhnya dagingnya ya mati. Kayak Lah kita manusia iya. mati. Tapi Kan roh Allah Yesus- dalam dirinya. Makanya Allah membangkitkan dia. Tubuhnya dibangkitkan. Iya, Jangan kan pernah mati kan? Tidak, tapi rohnya nggak berpisah. Enggak berpisah dengan tubuhnya, enggak pernah. Iya, tidak. Oh, berarti Yesus Makanya dia mati. bangkit. Makanya dia dibangkitkan dari roh itu. Kan ada ayatnya Allah membangkitkan. Karena roh Allah dalam dirinya dia, makanya dia Oh, bangkit. jadi Coba kamu kita nggak- manusia. Ya, Kalau jadi kita kamu- manusia sudah berpisah dengan roh, ya sudah mati seterusnya. Aduh, cerewet sekali. Jadi kamu tidak percaya Tuhan mati? Percaya Yesus mati Iya, secara saya manusia, tanya. kodratnya manusia. Kamu Tapi rohnya percaya tidak nggak? mati ya. Saya tanya, kamu percaya nggak Tuhan mati? Saya tidak percaya lah. Siapa Tidak percaya Tuhan percaya? mati? Anda pertanyaan salah. Kok Tuhan mati? Bisa besarkan layar saya, host? Kayaknya ini siapa tahu dia bisa Ada yang disadapkan. error Iya. kayaknya nih. Kok Iya, ini Malik? iya. Siapa tahu selesai buka ayat ini, kamu Iya. bisa disadapkan. Ada bro oleh itu host Tuhanku diambil orang. Iya. Coba host Tuhan tidak mati. besarkan layar saya, host. Besarin Nos. Oke, ini ya. Aduh, bentar dulu. Itu kematian Tuhan Ini, kok. dengarkan suara saya. Halo, bisa didengar suara saya? Halo, Dengar. halo, Dengar Her. Terusin. halo. Suara saya bisa didengar? Kedengeran, terusin. Lukas 24 ayat 3 itu Tuhan jadi mayat di situ. Coba dibaca ya. Suara Bro Herdi nggak ada. Halo. Ini sudah ada. Lanjut. Ya, ini ya, King Richard. Ini sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu Richard, memberitakan kematian. Baca Richard, kematian. Richard, Iya, kematian Tuhan itu dalam diri Yesus, tapi dia dalam bentuk daging ya. iya, kamu tadi kan menyangkal Tuhan tidak mati. Nah, ini ayatnya Tuhan mati gimana? Tuhan tidak mati. Siapa dia Lah, bilang Tuhan bisa mati? nah itu. Dari mana Anda bisa mati? Terus Nah, ini itu. apa ini? Iya, itu maksudnya daging Yesus secara manusia, kodrat sebagai manusia. Kok di sini Tuhan, bukan manusia? Iya, kodratnya dia mati sebagai manusia, bukan Tuhan. Tertulis di Tuhan sini tidak bukan, mati dari mana Anda yakin Tuhan bisa mati? tertulis di sini bukan kematian manusia, ini kematian. Iya, kematian Tuhan, tapi itu dalam diri Yesus sebagai kodratnya manusia. Dari mana Anda mengatakan Tuhan bisa mati? Kamu jangan pelintir. Ini kematian apa? Manusia Bukan atau Tuhan? pelintir. Bukan pelintir. Kematian apa? Manusia atau Tuhan? Iya, kematian Tuhan kodratnya sebagai manusia. Astagfirullah. Paham? Itu pelintir Itu maksud namanya. saya. Itu maksud saya. Berarti Anda percaya Tuhan mati? Saya tanya. Maliki. Lah iya, mati. Kenapa? Tuhan mati, oh ada. Iya, saya percaya. Itu Anda dari mana konsep? Wah, ini Nah, ini ayatnya. Saya percaya dengan ayat ini. Bukan Kristen lagi Anda kalau bilang Tuhan mati. Loh, justru kamu yang bukan Kristen yang tidak kacau. percaya Tuhan mati. Tuhan Yesus- mati, tidak ada Tuhan mati. Sebentar. Yesus bagimu, sebentar. Iya. Kamu kan mau Tidak begini, tidak begitu maksudnya secara harfiah. Maksudnya Yesus mati itu kodrat sebagai manusia, ya, Iya, bukan sebagai gini. ilahi. Itu maksudnya. Gini, yang disebut Tuhan dari diri Yesus itu apanya? Tubuhnya, jiwanya, atau rohnya? Ya tubuh apanya? Pertanyaan Yang Anda. disebut Tuhan dari diri Yesus, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Yang kamu imani dari diri Yesus sebagai Tuhan itu apanya? Tubuhnya, jiwanya, atau rohnya? Yesus, saya kasih tahu ya, Yesus itu berasal dari Allah dan dia melakukan kehendak Allah. Ya kan? Dengar dulu saya bicara, Anda tunggu dulu, santai aja. Ya, karena dia berasal dari Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau Anda mengatakan Yesus, saya mengatakan Yesus sebagai Tuhan, ya dalam dirinya dia, Roh Allah itu. Makanya saya tanya, yang kamu imani dari diri Yesus sebagai Tuhan dan Allah,
Itu apanya? Tubuhnya, jiwanya, rohnya Oh, berarti- ilahi, roh ilahi. Berarti tubuhnya bukan tubuh Tuhan. Tubuhnya ya dia menyerupai gambaran Allah, memang menyerupai. Oke. Dia adalah gambaran Allah, karena Allah kan bisa jadi ya itu dalam diri Yesus. Iya. Gini, kamu baca tubuh. Paham? Kamu baca tubuh dan darah. Apa ya? Tubuh dan darah Tuhan terus. Iya. Katamu tubuh bukan tubuh Tuhan. Di sini tertulis tubuh dan darah Tuhan. Tidak, tapi gini maksudnya Maliki. Aduh. Bukan Semua saya begini, dalam begini. Yesus seutuhnya secara itu mati. Rohnya mati. Rohnya itu tetap ada. Oke. Ya hanya kodratnya sebagai manusia yang mati, itu dimaksudnya. Oke, Kalau Anda ya. mengatakan Tuhan mati, wah hancurlah. Tidak ada denominasi di Islam juga tidak ada yang mengatakan Tuhan bisa mati. Dewa saja tidak dikatakan mati. Gak masalah. Jangan singgung-singgung Islam, kawan. Gak perlu. Iya, tidak ada. Saya bilang tidak ada itu yang Sebentar percaya. dulu. Dewa King. saja tidak mati. King. Berarti Yesus itu bagimu Tuhan hanya rohnya kan? Tubuhnya bukan, jiwanya bukan. Nih, saya ajari kamu. Iya, sebentar saya ajari. Silakan. Kamu buka ayat Alkitab Matius 12 ayat 18. Oke. Nih. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Kepadanya lah jiwaku berkenan. Di sini tertulis jiwa Yesus, jiwa Bapa. Dan roh Yesus, roh Bapa. Itu gimana? Jiwa Yesus, jiwa Bapa. Jiwaku berkenan. Rohku ke atasnya. Nah, kalau kamu ya mau beriman, baca dulu ayat Alkitab, jangan asal bunyi. Iya, salahnya di mana? Udah betul. Oke, jadi jiwa Yesus, jiwa Bapa, benar? Iya, karena dia dari Allah. Rohnya, roh Bapa, benar? Iya. Nah, jadi tubuhnya bukan Bapa. Tubuhnya ya bukan Bapa, dia hanya gambaran kita sebagai manusia. Oke, gini. Jadi itu namanya teologi kerasukan. Kenapa saya sebut ini teologi kerasukan? Ibaratnya Upin dan Ipin. Jadi Upin tubuhnya tubuh Upin, tapi rohnya roh Ipin. Nah, kamu paham kan? Jadi Yesus itu menurut Tung adalah manusia nggak normal karena tubuhnya tubuh Yesus, tapi roh dan jiwanya roh Bapa dan jiwa Bapa nggak normal. Itu teologi kerasukan, made in Tung. Nah, gitu. Paham? Iya, terserah Anda. Ya, oke, bagus. Silakan. Jadi teologi kerasukan itu made in Tung atau Tritung. Nah, kurang ajar kalian ini membuat Yesus jadi nggak normal. Karena kebodohan kalian pertahankan, dasar memang. Tidak, nggak ada yang bodoh. Anda yang bodoh. Kau yang bodoh, Maliki. Padikoler atasi padikoler. Tidak, Anda bikin asumsi sendiri. Aco. Jadi gini, King Richard. Dari tadi Silakan. kan mengatakan logika. Bisa dengar ya kawan-kawan? Kalau aku ngomong gini ya, air mendidih itu dingin, batu es itu panas, apa pendapat Richard? Silakan Richard. Iya, pertanyaannya gimana, Bang? Kalau aku mengatakan air yang mendidih itu dingin, batu es itu panas, apa pendapat Richard? Ya itu logika, terbalik. Itu logika. Ya bahasa sederhananya apa? Gila atau nggak waras? Tinting, Pak. Tidak, itu berbicara logika. Iya Apa kan? arti logika? Apa arti logika? Iya, logika memang itu akal. Tapi kan logika juga, itu kalau dalam logika kultur itu Kristenan, logika, akal dan iman itu harus berjalan, Pak. Nggak bisa terpotong hanya Jadi tak mengandalkan ajarin logika. ya. Ya kayak Maliki lah itu. Tadi kalau dia hanya logika aja. Pak Richard, kita bisa ngomong singkat-singkat aja. Ini nggak masalah besar ini. Jadi logika itu tidak pernah terlepas dari data. Kalau kita berinteraksi melalui bahasa lisan dan tulisan, maka disebut logika. Kalau kita menggunakan kata demi kata yang ada standar maknanya, kawan. Standar makna itu KBBI atau yang lebih tinggi dari bahasa Inggris, Oxford atau Webster atau di Britannica, atau yang lebih tinggi ke original teks, Bang Richard.
Jadi ketika aku tadi mengatakan statement air mendidih itu dingin, batu es itu panas, itu berarti aku melanggar konvensi bersama tentang arti dari makna satu kata. Ketika Bang Richard ditunjukkan tadi 2 ayat, kematian Tuhan, itu firman Tuhan loh Bang Richard. Tubuh dan darah Tuhan, itu firman Tuhan loh Bang Richard. Bang Iya, Richard betul, bilang bukan betul, begitu tapi maksud saya artinya. berbeda dengan Bang Maliki. Dia mengatakan Persoalannya Tuhan itu adalah, mati. persoalannya adalah apakah pemahaman Bang Richard didukung oleh seluruh, garis bawahi kata seluruh ya, atau hanya sebagian tentang kata kematian Tuhan, tentang kata tubuh dan darah Tuhan? Silakan. Begini Bang, tadi kalau Anda mengatakan air panas mendidih itu dingin dan air kebalikannya juga ya kan, panas, air es itu panas. Itu kan Anda kan berbicara logika. Logika itu ya memang akal sesuai dengan akal dan apa yang dilihat. Itu logika, ya. Tapi kalau bicara kepercayaan, keyakinan, itu kan iman. Iya kan? Saya kasih contoh juga begini. Saya kasih contoh seperti ada seseorang yang dapat, digigit ular. poinnya sudah dapat. Iya, Nggak usah panjang-panjang, sudah paham Bang. kan gitu. Karena kalau kita meyakini juga sesuatu yang terkadang di luar nalar, itu bisa terjadi, Bang. Seperti orang digigit ular, dikasih obat-obat Gini, Bang. dari daun-daun. Abang panjang kali ngomong. Bisa sebagai sebentar gantian. Anda kan bicara tadi sekarang. Nggak ada saya. guna karena Abang Tidak, terlampau banyak melebar. Jangan Anda aja yang didengar. Aku aja singkat, Tidak aku bisa aja singkat. begitu. Aku aja singkat biar Iya. Abang paham namanya logika. Surga, neraka itu tidak masuk nalar, Bang. Itu ranahnya ranah iman. Itu makanya tidak masuk kepercayaan, logika. keyakinan kan. Dan Kalau Anda hanya pakai sedikit, logika, mampus lah. dan hanya sedikit isi Alkitab yang di luar nalar. Itulah contohnya tadi itu. Surga, neraka, Taman Eden itu di luar nalar manusia. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan secara empirik. Jadi abang jangan membuat semua isi Alkitab itu di luar nalar, karena Yesus itu adalah jalan dan kebenaran. Abang tahu artinya kebenaran? Kebenaran itu benar fesalah, Bang. Benar fesalah hanya bisa diketahui jika orang menggunakan akal budi plus data. Datanya harus valid. Iya, makanya tadi kan saya katakan akal dan iman itu harus berjalan bersamaan, nggak bisa hanya akal saja. Justru Loh, di di mana? sini iman itu jauh yang lebih besar daripada Di akal, mana Pak. ayat-ayat Alkitab di Perjanjian Baru yang tidak sesuai dengan logika? Silakan, tentang keilahian Yesus, di mana yang tidak sesuai logika? Bapa lebih besar dari aku? Bapa mengutus aku? Di mana? Silakan abang ambil satu. Bapa dan aku adalah satu. Itu logika apa tidak? Itu saya tanya. Oke, abang sekarang pakai kacamata Itu apa? kan? Abang pakai kacamata apa? Kacamata bapak-bapak gereja yang adalah para filsuf, Nggak usah atau pakai pakai bapak-bapak kacamata? gereja. Ini saja apa yang Abang mau tertulis bicara di Alkitab pakai saja. logika atau mau pakai Nggak apa? usah pakai dogma-dogma. Abang mau bicara pakai logika atau pakai apa? Saya kalau berbicara Alkitab itu, Pak, nggak bisa kalau akal-akal kita sampai di mana, tidak bisa Mari kita dijangkau. buktikan. Kita Tadi harus tentang iman juga, Pak. Tadi tentang aku dan Bapak adalah satu, aku nanya, abang membaca dan memahami itu pakai kacamata apa? Jujur. Halo? Ya, abang pakai kacamata apa? Ya, kacamata sebagai saya seorang Kristen aja, nggak usah pakai Oh, kacamata. abang apa. seorang Kristen, kacamatanya apa? Doktrin bapak-bapak gereja atau apa? Nggak usah Bapak doktrin begitu, Kita Pak. bicara Ini jujur, Alkitab Bang. saja. Itu Anda itu asumsinya Anda aja itu. Kita bicara jujur. berbicara. Iya, kita berbicara Abang jujur harus aja, nggak jujur. usah pakai bapak-bapak gereja. Saya sebagai Loh, orang Kristen. abang kan meyakini. terpapar racun Ya. bapak-bapak abad ketiga. nggak ada sudah pakai racun itu. Dari mana abang tahu bahwa ada 3 pribadi? Dari mana abang tahu ada 3 roh? Pak, Kan dari isi bapak-bapak abad Alkitab, ketiga. saya kasih tahu. Dengar dulu, isi Alkitab itu bukan cuma tersurat, tapi tersirat, Pak. Ya. Jadi kalau Anda hanya mengakui saja yang tersurat, Oke. tidak bisa. Jadi gini, Banyak Bang. yang tersirat. Yesus bekerja itu berdasarkan Ya, perumpamaan. Sukati. Jadi gini, Begitu. aku memahami seluruh isi Alkitab. Aku pakai kacamata yang sudah disertifikasi oleh Allahnya Israel, yaitu kacamata yang digunakan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang aku pakai.
Apa kacamata yang dipahami oleh Abraham, Ishak, dan Yakub yang sudah disertifikasi, yang sudah divalidasi oleh Allahnya Israel, sehingga firman Tuhan, akulah Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa kacamatanya? Kacamatanya satu, Bang. Sema Israel, Echad. Echad itu singular, ya. Yang kedua, Allah itu adalah roh. Abang pakai kacamata apa? Iya, Allah adalah roh, kita sama. Ya. Lalu ketika Allah adalah roh, berarti abang sudah ngerti tentang roh dan dimensi roh, dan ngerti tentang roh Allah Israel, dan ngerti perbedaannya dengan roh iblis, roh setan, roh jahat, betul? Iya, itu gampang itu Pak, dibedakan Oke, Pak. lalu kenapa abang masih bingung aku dan Bapa adalah satu? Gimana kebingungan abang? Saya nggak bingung. Lo abang bilang Yesus tidak itu masuk adalah logika. firman. Firman-Nya yang Abang telah menjadi bilang tidak manusia. masuk Dan logika. firman itu adalah Allah. Abang tadi bilang menunjuk ayat itu.